Pemirsa, sidang kedua anak Kiai Jombang MSAT terdakwa pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Peloso Jombang hari ini kembali digelar. Agenda sidang yang digelar secara daring ini adalah pembacaan eksepsi. Dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian, sidang kedua anak Kiai Jombang MSAT terdakwa pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Peloso Jombang kembali digelar secara daring. Sidang secara tertutup ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno. Sidang dimulai pukul 9:10 dan berakhir pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang kali ini ada beberapa poin keberatan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa, diantaranya kewenangan mengadili terhadap fatwa dari Mahkamah Agung. Hal lain yang memberatkan adalah perihal pemindahan penahanan di Rutan Kelas 1 Sidoarjo. Untuk mengetahui jalannya persidangan kedua anak Kiai Jombang MSAT terdakwa kasus pencabulan santriwati, kita bergabung dengan rekan Goldi Gumilang langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat siang Goldi, bagaimana jalannya sidang kedua dari MSAT? Baik Putri dan pemirsa, persidangan terdakwa MSAT alias Gus Beki ini telah berakhir sekali tepat pukul 10:17 pada siang tadi dengan agenda pembacaan eksepsi. Dalam hal ini kami mewawancarai beberapa pihak, salah satunya adalah Kajari Jombang, yaitu dengan Teungku Firdaus mengatakan ada beberapa poin dalam agenda pembacaan eksepsi ini yang disampaikan dari pihak kuasa hukum, hal-hal yang memberatkan, diantaranya memang kewenangan mengadili yang dari pihak kuasa hukum merasa bahwa pengadilan ini sebaiknya dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang saja karena dilakukan secara online. Dan dari pihak kuasa hukum juga meminta kepada majelis hakim agar persidangan dilakukan secara offline atau dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dikarenakan menurut dari pihak kuasa hukum yang dalam hari ini kami mewawancarai Rio Rama Baskara mengatakan agar hal-hal yang disampaikan dapat lebih detail dan dapat lebih akurat. Karena selama persidangan kedua ini, yaitu yang pertama pembacaan dakwaan dan juga pembacaan eksepsi ini dilakukan secara daring dan juga tertutup. Selain itu dari pihak kuasa hukum meminta agar persidangan dilakukan secara offline. Hal lain yang dapat kami sampaikan untuk proses pengamanan dari pihak kepolisian yang dalam hal ini polisi dari gabungan Polrestabes Surabaya, Polsek Sawan dan juga Polda Jawa Timur mengerahkan kurang lebih 2 SSK atau jika dijumlah ada 240 personil. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan persidangan pertama yaitu pembacaan dakwaan yang mengerahkan lebih dari 3 SSK. Hal ini disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya yaitu Kombes Pol Ahmad Yusuf Gunawan mengatakan pengurangan ini karena dirasa pada persidangan pertama suasana dapat berjalan secara kondusif dan masa dari pihak MSAT sendiri dari simpatisan maupun jamaah memang tidak ada yang menghadiri di persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu dari pihak Kapolrestabes Surabaya juga sudah berkoordinasi dengan Ponpes Sidikiyah untuk agar tidak jamaah ataupun simpatisan datang dalam pelaksanaan sidang terdakwa MSAT atas kasus pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah ini. Dan nantinya pada tanggal 1 Agustus 2022 akan dilangsungkan persidangan selanjutnya dengan agenda tanggapan eksepsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu informasi yang dapat kami bagi bahwa MSAT sendiri saat ini memang berada di Rutan Kelas 1 Surabaya Medaeng Sidoarjo yang melaksanakan sidang secara online. Selain itu penahanan dari MSAT ini atas kasus pencabulannya memang sudah terjadi dari tahun 2019 pelaporannya oleh salah satu santriwati berinisial NA dari Jawa Tengah. Dan pada Kamis 7 Juli 2022 terdakwa atas nama MSAT ini menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena pada waktu itu pihak kepolisian ada ratusan mengepung pondok pesantren untuk menjemput paksa MSAT dan berhasil dibawa pada jam 3.30 di Rutan Kelas 1 Medaeng Sidoarjo. Sementara itu Putri, informasi yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih laporan Anda Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya.